So ya kalau misalkan asumsi semuanya beneran hilang dan gimana caranya aku bisa mempercepat ke titik yang sekarang. Kalau bisa sih aku tahan, aku punya idealisme. Apa yang Ko Agus akan ngomong buat konten kreator yang nonton video ini, buat dia yang baru mulai bikin konten? Kuantitas bikin kualitas. Hey guys, welcome to Home for Creators. Tempat creators tumbuh bareng. Nah, bersama gue siang hari ini udah ada Ko Agus Leo. Dan di segmen ini, segmen Hangout, kita bakal ngobrol tentang content creator. Kita akan berimajinasi seandainya kita akan masuk dunia luar, dunia yang ada di pikiran. Nah, aku mau tanya nih, mau ajak Ko Agus berimajinasi. Seandainya terjadi insiden akun kehapus atau dihack lah ya. Apa cara tercepat yang akan Ko Agus lakukan buat balik ke titik sekarang lagi? Mulai dari awal lagi dong. Ya YouTube kan. Aku nggak tahu mau elaborasi apa sih. Contohnya kalau misalkan YouTube account aku sekarang ke-hack kan contohnya. Terus aku masuk udah nggak bisa diapa-apain dan YouTube, Google pun nggak peduli kan sama aku punya komentar kan. Pokoknya nggak bisa gitu kan. Ya aku sih bakal mulai lagi sih dari nol sih. Tapi mungkin maksudnya seiring berjalannya waktu kan mungkin ketemu tips-tips. Oh ternyata ini tips yang paling pamungkas yang selama ini gue baru tahu setelah 5 bulan ngejalanin misalnya gitu. Atau mungkin ya itu tadi mungkin itu spesifik banget itu pertanyaan berarti sih? Konten strategi dong. Ya mungkin bisa jadi konten strategi sih. Kayak aku dapat deh pertanyaan kamu. Jadi kalau misalkan amit-amit mendadak semuanya hilang, aku bakal ngelakuin apa buat lebih cepat gitu ya? Oke, dapat. So ya kalau misalkan asumsi semuanya beneran hilang dan gimana caranya aku bisa mempercepat ke titik yang sekarang, kalau bisa sih aku tahan, aku punya idealisme. Jadi dari saat contoh 10 konten, aku berani bilang mungkin 8 konten tersebut jangan idealis. 8 konten itu cari tren, ngomongin tren. Duanya baru idealis gitu. Aku berani komentar sampai sekarang pun aku bisa mungkin komposisinya terbalik gitu. 8 konten yang idealis, 2 konten yang trending gitu loh. Tapi kalau ngomongin cari numbers untuk mempercepat aja aku mendapat yang dulu hilang, ya carilah tren yang enak buat diomongin. Wah. Itu jawabannya. Aku tunggu. Karena aku catat. Oke. Kita berimajinasi lagi kok. Oke. Seandainya video ini akan ditonton jutaan orang. Okay. Apa yang Ko Agus akan ngomong buat konten kreator yang nonton video ini, buat dia yang baru mulai bikin konten? Kuantitas bikin kualitas. Udah. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Kalimatnya simple, dipraktekin ya, perjalanannya bertahun-tahun kayak gitu. Tapi uniknya ya, ada beberapa orang yang masih nggak dapet sih gitu makna sih. Masih ada bilang, kok lu jadi berarti pentingin kuantitas dong bro, lu berarti nggak pentingin kualitas gitu ya. Masih ada yang nggak dapet sih. Tapi ya emang ini prosesnya personal ya. Tiap orang harus coba internalisasi bahwa arti kata itu apa sih sebenarnya gitu. Tapi nggak tahu ya, aku apa ya? Untuk dari sisi objektif dulu nih, aku juga mencoba dari tengah-tengah ya. Aku sebetulnya menurut aku TikTok udah membuktikan bahwa quantity itu adalah quality itu sendiri gitu. Benar, setuju. Orang tuh suka didongengin, udah suka konsumsi video aja, nggak perlu yang gimana-gimana banget. Setuju. Satu kalimat, catat ya teman-teman, dan praktekin. Karena itu sangat tidak mudah pasti, melawan diri sendiri, bukan melawan haters lagi. Nah, tadi kita udah sempat singgung dikit tentang kenapa kok Agus memilih untuk menjadi pemilik bisnis ketimbang jadi brand ambassador. Mungkin itu juga bisa relate, dikonekin dengan kenapa kok Agus mulai dengan melihat tren-tren yang di luar sana, di dunia gitu. Ko Agus bikin sebuah startup, kehidupan startup, namanya Linkit. Iya, Linkit ngomongin. Ya, tapi orang lebih gampang ngomong link.id. Iya. Simpelnya sih ya itu tesisnya aku juga. Ya, kok ngomongin tesis ya kayak keren banget ya tesis ya. Itu kenapa bikin aku jadi kelinci percobaan, di mana
kalau kreator ekonomi sudah ada di Indonesia, semua orang beneran bisa jadi punya karir digital. Nah, apa tuh alat yang bisa ngebantu orang-orang mempunyai karir digital tersebut lebih efektif dan efisien lagi? Nah, jadi aku mulai nih. Pertama, apa sih yang orang butuh? Karena semua orang butuh eksistensi di YouTube, di Instagram, di Twitter, TikTok, you name it lah, semuanya pasti butuh kan. Nah, tapi kan butuh satu personal page yang konsolidasi itu semua. Nah, itulah kenapa akhirnya pertama kali kita build Linkit itu, pokoknya itu ada personal web page yang kalian bisa taruh link apapun di sana. Nah, habis itu apalagi nih? Contoh kreator butuh revenue stream lainnya, nggak bisa cuma depending ke brand endorsement, karena kalau misalnya kita baru mulai dan kita bukan siapa-siapa, brand endorsement kan juga dikit kan. Nah, jadi apalagi nih yang kita bisa dapat duit dari profesi ini ya, kita bikin digital product, contoh ebook, contoh kelas webinar, contoh merchandise, itu physical product. Nah, hal seperti itu coba dijual langsung ke fansnya. Nah, jadi argumennya adalah untuk dapat double digit penghasilan dari Linkit, ya kita mikirnya adalah lu 1.000 orang, itu kasih lu 10.000 aja, itu udah 10 juta. Itu bersih ke lu doang gitu loh. Jadi pemikirannya adalah enaknya digital product, kalian COGS-nya, kalian jasa produksinya cuma sekali, tapi habis itu udah nggak ada ceilingnya lagi, nggak ada atapnya untuk penjualannya. Oke. Catat teman-teman dan praktekin, banyak fasilitas yang udah ada. Terus pembelajaran yang tadi teman-teman udah pelajarin, udah tonton juga diaplikasiin. Jangan berhenti cuman tahu, tapi juga dipraktekin. Right. Thank you Ko Agus udah kasih waktunya buat kita, buat aku terutama juga cerita-cerita. Thank you juga buat sharing. Dan ya buat aku akan pantengin terus kontennya Ko Agus. ngehack YouTube dan buku-bukunya yang bakal dibahas karena aku juga suka dibacain. Jadi thank you, dan teman-teman boleh mampir di sosial medianya Ko Agus. Ko Agus boleh share sosial media